Shalom pasukan. Kak Angel percaya kalau hari ini kita semua pasti bersuka cita. Kenapa tuh Kak Angel? Karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng nih Kak. Wah, tapi kalau misalnya pasukan bersuka cita nih Kak, kayaknya kita harus tes semangatnya pasukan di rumah nih. Betul. Yuk semuanya posisi siap. Papa-mama juga ya. Iya. Coba kita cek Kak Angel udah semua belum Ayo ya? semuanya jongkok dulu. Oke, kita hitung bareng-bareng ya pasukan. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk yang bersuka cita kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangan pasukan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo pasukan lebih semangat lagi. Ayo digerakin badannya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau menari buat Tuhan Yesus? Saya. Yuk, Kak. Ayo digerakin badannya. Sambil tepuk tangan pasukan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo nggak boleh jaim-jaim ya Kak. Iya, harus semangat. Ayo buat Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorakan haleluya. Haleluya. Wah, sekarang pasukannya boleh duduk Boleh lagi. duduk dulu.
Yuk sekarang sikapnya udah sungguh-sungguh ya. Gak ada yang main-main lagi ya Kak. Iya. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk pasukan, gak ada yang ngobrol lagi. Sikapnya sungguh-sungguh. Kita mau bilang sama dia, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi pasukan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih sungguh lagi pasukan. Kita mau katakan dari hati kita, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ayo angkat tangannya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Angkat penyembahan-Mu pasukan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Haleluya.
tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di atas surga. Berikanlah kami makanan hari ini, dan ampunilah kami pada kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kepada orang yang jahat kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan kesayangan Tuhan, shalom papa mama dan semua yang di rumah. Kakak percaya semua sudah siap untuk dengar cerita. Dengar ceritanya gak boleh sambil makan atau tiduran ya. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Selesai ibadah, kalian dapat membacanya dari Alkitab. Begini ceritanya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yang berkata bahwa tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah berkata demikian, lalu terangkatlah Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Lalu para murid kembali ke Yerusalem. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan apa yang Tuhan janjikan. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka bertaat pada perintah Tuhan dan bersekutu dan berdoa bersama-sama di Yerusalem. Pada saat mereka berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di seluruh bumi. Ketika turun bunyi dari langit itu, maka orang banyak berkerumun. Mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua jadi terheran-heran. Maka bangkitlah Petrus. Dengan suara yang nyaring ia berkata kepada orang-orang yang berkumpul, dan Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Mendengar khotbah Petrus, hati orang-orang itu menjadi terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Lalu orang-orang yang mau menerima perkataan Petrus, mereka memberi diri mereka dibaptis. Jumlah orang-orang yang percaya bertambah menjadi 3.000 orang. Wow, 3.000 orang. Dan mereka semua bertekun dalam pengajaran dan selalu berkumpul untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama. Pasukan, murid-murid Tuhan Yesus taat dan terus berdoa menantikan janji Tuhan. Mereka tetap tinggal di Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus katakan sampai mereka menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Tuhan sendiri yang menjanjikan Roh Kudus untuk kita. Seperti para murid, Tuhan mau kita juga taat menantikan janji Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa. Setiap janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita saat kita taat dan terus berdoa serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu tinggal di dalam kita saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kita serta membuat kita mampu
membuat kita bisa, dan membuat kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pasukan Tuhan yang ada di rumah, Papa Mama, firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Saat kita berdoa minta kuasa Roh Kudus menolong kita untuk taat kepada Tuhan dan untuk dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, menantikan janji Tuhan, maka Roh Kudus pasti akan menolong kita. Sekarang kakak undang kalian semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, minta Roh Kudus menolong kita untuk dapat taat kepada Tuhan dan tekun berdoa menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yuk sekarang pasukan Tuhan yang ada di rumah kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita berdoa, kita minta agar Roh Kudus memampukan kita untuk taat, untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu pasukan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang akan menolong kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur buat Roh-Mu yang ada di dalam kami. Karena Roh-Mu sendiri yang akan menolong kami. Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami setiap hari. Semakin hari Engkau terus memenuhi setiap kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk dapat taat, untuk dapat sungguh-sungguh berdoa. Menantikan janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Kami percaya Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Roh yang akan memampukan kami. Roh yang akan membuat kami bisa. Roh yang akan membuat kami taat untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan untuk terus menantikan janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam kami, menjadi penolong kami untuk terus mengajar kami taat dan tekun berdoa menantikan janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah dan kami angkat kedua tangan kami minta biar Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat buat setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, biarlah kasih dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tetap sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.